Sementara para habaib saat ini itu sedang mengalami polemik, di mana tingkat kepercayaan masyarakat menurun atas pengakuan mereka sebagai zuriyahnya Nabi. Apalagi mereka ini ya membelokkan sejarah silsilah nasabnya Wali Songo. Terus mau berbicara tentang sejarah ringkasan biografi Wali Songo di haulnya Sunan Ampel. Loh, ini nggak klop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ya ampun, beres Gus. Niki PBNU, PCNU, Ponpes unik, tiga, terus yang tentang Argipo ben dibahas kali tiang-tiang setunggal tanpa amplop, tapi karena langgar Gipo tidak masuk tembusan. Pada kesempatan video kali ini saya ingin kembali membacakan perihal pro dan kontra haul Kanjeng Sunan Ampel di Surabaya, di mana ini ada surat ya dari pengurus wilayah perjuangan Wali Songo Indonesia Jawa Timur yang beralamatkan di Ponpes Asyadziliyah Al-Qadiriyah, Jalan PDAM nomor 100, Balas Klumprik, Wiyung, Surabaya. Yang ditujukan kepada yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Agung Sunan Ampel di Ampel Masjid, Surabaya. Isi daripada surat ini, pertama dibuka dengan tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan adanya haul agung Sunan Ampel ke-547, kami mendapatkan lampiran susunan acara kegiatan haul agung Sunan Ampel yang dilaksanakan hari Jumat tanggal 1 Maret tahun 2024 sampai hari Ahad tanggal 3 Maret 2024. Memperhatikan pada hari kedua, yaitu di hari Sabtu, tanggal 2 Maret pada acara Tahlil Akbar dan pengajian umum sejarah Sunan Ampel, kami memandang antara imam tahlil dan pembicara pada Tahlil Akbar, pengajian umum Sunan Ampel yang diisi oleh Habib Hadi bin Abdul Qadir Al-Idrus, Habib Lutfi bin Yahya, dan Habib Abdul Qadir bin Zain Ba'abud adalah tidak tepat, dengan alasan bahwa untuk membacakan tahlil sampai pengajian umum, sekilas sejarah Sunan Ampel kami pandang banyak yang lebih berkompeten dan lebih terarah dalam menyampaikan dan memimpin acara. Apalagi
dari kalangan habaib saat ini sedang dalam tingkat kepercayaan rendah di kalangan masyarakat. Dikarenakan banyak yang meragukan dari pengakuan mereka sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dari para habaib juga sering menceritakan leluhurnya sendiri dan menyandarkan Wali Songo, khususnya Sunan Ampel, sebagai keluarga mereka. Padahal menurut data pustaka, manuskrip, dan catatan keluarga, tidak ada kesesuaian dan tidak ada hubungan sama sekali. Kami pengurus wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia Provinsi Jawa Timur, buka kurung PWPWI Jatim, tutup kurung, banyak mendapatkan laporan dan masukan tentang agenda Haul Agung Sunan Ampel. Sebagaimana disebut di atas, di antara pihak-pihak yang memberi laporan dan masukan kepada kami adalah: 1. Sebagian keturunan Kanjeng Sunan Ampel. 2. Sebagian keturunan Wali Songo. 3. PP atau pengurus pusat, PW atau pengurus wilayah, dan PC atau pengurus cabang Naat Naqobah Ansab Aulia Ittisah. Yang keempat, PP pengurus pusat, PW pengurus wilayah, PC pengurus cabang, PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia. Yang kelima, sebagian tokoh dan pengurus Nahdlatul Ulama. Yang keenam, masyarakat warga Nahdiyin Nahdiyat. Yang ketujuh, santri NU dan pecinta Wali Songo. Yang kedelapan, lembaga ataupun organisasi keluarga keturunan Wali Songo. Yang kesembilan, tokoh masyarakat dan beberapa ulama pondok pesantren di Jawa Timur. Oleh karena itu, perihal di atas, ya, kami memberikan beberapa masukan sekaligus permohonan kepada pengurus Masjid Agung Sunan Ampel sebagai berikut. 1. Mengevaluasi ulang dengan nama-nama yang diundang sebagai pembicara atau penceramah pada Haul Agung Sunan Ampel. Yang kedua, PWPWI Jatim atau kepanjangan dari Pengurus Wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia wilayah Jawa Timur, dan semua lembaga dan organisasi keturunan Wali Songo di Jawa Timur akan bersilaturahmi untuk bermusyawarah atau berkoordinasi dengan pengurus Masjid Agung Sunan Ampel terkait agenda kegiatan Haul Sunan Ampel di setiap tahunnya. Yang ketiga, PWPWI Jatim, pengurus wilayah Perjuangan Wali Songo Jawa Timur, dan semua lembaga dan organisasi keturunan Wali Songo akan berkontribusi di setiap kegiatan yang berhubungan dengan Sunan Ampel pada khususnya dan Wali Songo pada umumnya. Demikian surat yang kami sampaikan. Semoga kami sebagai organisasi yang fokus terhadap perjuangan Wali Songo bisa terus menjalin silaturahmi antara dzurriyyah dan pengurus Yayasan Makam Wali Songo. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya, tanggal 27 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan 17 Sya'ban 1445 Hijriah. Atas nama Ketua PWPWI Jatim, Kiai Haji Ahmad Jami Jauhari, ditandatangani, dan Sekretaris Nurul Yakin SAP, ditandatangani, dan tembusan-tembusan: 1. PWNU Jatim, 2. PCNU Surabaya, 3. DPP Naat Pusat, 4. PP PWI Pusat, 5. Himpunan Dzurriyyah Sunan Giri, 6. Ponpes Sidogiri,
7. Ponpes Cangaan Bangil, 8. Ponpes Al-Hamidiyah Siwalan Panji, 9. Ponpes Unik Nusantara. Nah, demikian isi surat yang akan dihantarkan kepada pihak-pihak yang terkait, wabil khusus pengurus areal pemakaman atau wisata religi Kanjeng Sunan Ampel di Surabaya. Dan ini memang sangat luar biasa ya teman-teman. Artinya begini, saya sangat setuju dengan PW-PWI Jatim. Kenapa saya mengatakan setuju? Karena satu, mereka ini bukan bergerak sendiri, tapi mendapat laporan-laporan dari sebagian keluarga keturunan Sunan Ampel dan juga lembaga organisasi perhimpunan Zuriat Wali Songo, termasuk lembaga pencatatan silsilah nasab keluarga Wali Songo, yaitu Nakoba Ansab Aulia Tis'ah, dan organisasi yang lain, itu melakukan keberatan, menyatakan keberatan. Kenapa keberatan? Karena di sini isinya, ya, kami memandang antara imam tahlil dan pembicara pada tahlil akbar, pengajian umum Sunan Ampel, itu kok diisi oleh kalangan habaib. Sementara, ya, yang pas untuk mengisi acara Haul Kanjeng Sunan Ampel, yang di situ nanti akan ada ceramah atau pidato yang isinya adalah menyampaikan ringkasan sejarah perjuangan dan sekaligus biografi Kanjeng Sunan Ampel. Nah, dalam hal ini tentunya yang paling paham, paling tahu, dan paling valid itu adalah keturunannya yang menyebar di Jawa dan Madura. Dan mereka-mereka ini, para keturunan Sunan Ampel ini, itu bukan orang biasa. Mereka ini adalah para alim, para ulama yang berpengaruh, yang menjadi pengasuh pondok pesantren yang besar, seperti Sidogiri, seperti Siwalan Panji, Buduran, ya, termasuk di Syekhona Khalil Bangkalan Madura, termasuk Genggong Keraksan Probolinggo, terus pondok pesantren Kiai As'ad Samsul Arifin Situbondo. Itu kan keturunan Sunan Ampel semua, gitu loh. Bukan berarti kita tidak menghormati para habaib, tidak, gitu loh. Tapi seakan-akan ya pengurus masjid Sunan Ampel ini ketika mengadakan haul ini melangkahi para kiai-kiai sepuh Jawa Timur yang memang beliau ini adalah bagian keluarga besar keturunan Sunan Ampel, gitu loh. Sementara para habaib saat ini itu sedang mengalami polemik, di mana tingkat kepercayaan masyarakat menurun atas pengakuan mereka sebagai zuriyahnya Nabi. Apalagi mereka ini ya membelokkan sejarah silsilah nasabnya Wali Songo. Terus mau berbicara tentang sejarah ringkasan biografi Wali Songo di haulnya Sunan Ampel. Loh, ini enggak klop gitu loh dengan situasi kondisi saat ini. Makanya betul langkah yang dilakukan oleh PW-PWI Jawa Timur. Nah, kira-kira demikian dari saya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mendatangkan keberkahan, dan mohon video ini untuk diviralkan agar supaya sampai kepada semua pihak yang terkait. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.